Dokter cantik sering menghina OB ini. Tiba-tiba jatuh cinta pada OB setelah kejadian yang mengerikan waktu itu. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi di rumah sakit selalu dimulai dengan kesunyian yang khas. Bukan sunyi karena tak ada suara, melainkan sunyi yang tertata. Suara langkah kaki para perawat yang bergerak cepat namun teratur, bunyi roda ranjang pasien yang didorong perlahan di lorong, dan dengung mesin pendingin udara yang terus bekerja tanpa henti. Semuanya menyatu dalam irama yang hanya dipahami oleh orang-orang yang menghabiskan hidupnya di tempat ini. Bangunan itu berdiri megah, bersih, dan dingin. Dinding-dinding berwarna pucat memantulkan cahaya lampu neon yang terang namun tak pernah hangat. Aroma antiseptik selalu menjadi penanda tak kasat mata, bahwa siapapun yang masuk ke dalamnya harus siap meninggalkan emosi pribadi di depan pintu. Di rumah sakit, perasaan seringkali dianggap pengganggu. Yang dibutuhkan adalah ketenangan, ketepatan, dan kendali. Di salah satu lantai khusus dokter spesialis, Dr. Cynthia melangkah dengan mantap. Jas putihnya rapi, rambutnya terikat sederhana namun tetap menonjolkan wajahnya yang cantik dan tegas. Sepatu hak rendah yang dikenakannya menghasilkan bunyi teratur di lantai keramik, seolah menegaskan setiap langkah yang ia ambil. Banyak pasang mata menoleh ketika ia lewat, bukan karena ia meminta perhatian, melainkan karena keberadaannya memang sulit diabaikan. Dr. Cynthia bukan nama asing di rumah sakit itu. Ia dikenal sebagai dokter muda dengan prestasi akademik yang mengesankan. Lulus dari universitas ternama, melewati masa pendidikan dengan nilai tinggi, dan langsung direkrut oleh manajemen rumah sakit tanpa perlu menunggu lama. Keahliannya diakui, bukan hanya oleh rekan sejawat, tetapi juga oleh pasien-pasien yang datang dengan rekomendasi khusus. Pasien kelas atas sering meminta ditangani olehnya. Mereka percaya pada tangan dan keputusan Dr. Cynthia. Ia selalu tampil percaya diri, berbicara lugas, dan jarang menunjukkan keraguan. Dalam setiap tindakan medisnya, ada ketepatan yang hampir mekanis, seolah ia telah memisahkan perasaan dari pekerjaannya sejak lama. Namun di balik profesionalisme itu, ada tembok emosional yang tinggi. Cara bicaranya dingin, nada suaranya datar, dan ekspresinya jarang melunak. Ia terbiasa memberi instruksi, bukan berdiskusi. Terbiasa didengar, bukan mendengarkan. Bagi Dr. Cynthia, efisiensi jauh lebih penting daripada basa-basi. Ia menghargai mereka yang dianggap selevel dengannya. Dokter lain, manajemen rumah sakit, dan pasien dengan status sosial tertentu. Di luar itu, banyak orang hanya hadir sebagai bagian dari sistem pendukung yang tak perlu mendapat perhatian lebih. Sementara itu, di lantai yang sama, namun di sisi lorong yang berbeda, Bima mendorong troli pembersih dengan gerakan tenang. Seragam OB yang dikenakannya sudah sedikit pudar warnanya, tetapi selalu bersih dan rapi. Tangannya cekatan memegang gagang pel, memastikan setiap sudut lantai bebas dari noda. Ia bekerja tanpa tergesa-gesa, tetapi juga tanpa bermalas-malasan. Bima sudah bekerja di rumah sakit itu selama bertahun-tahun. Wajahnya mungkin tidak asing bagi banyak orang, tetapi jarang benar-benar diperhatikan. Ia adalah salah satu dari mereka yang keberadaannya seringkali hanya disadari ketika tidak ada. Ketika lantai kotor, ketika sampah menumpuk, atau ketika lorong terasa tidak nyaman, barulah peran OB terlihat penting. Di luar itu, mereka kembali menjadi bayangan. Rutinitas Bima dimulai sejak pagi buta. Ia datang sebelum sebagian besar dokter dan perawat. Ia memastikan lorong-lorong bersih sebelum pasien pertama tiba. Ia tahu jadwal sibuk rumah sakit, tahu kapan harus lebih waspada, dan tahu area mana yang membutuhkan perhatian ekstra. Semua itu ia pelajari bukan dari buku, melainkan dari pengalaman dan pengamatan. Bima mengenal hampir setiap sudut rumah sakit. Tangga darurat, pintu servis, gudang alat, hingga lorong-lorong kecil yang jarang dilewati. Ia tahu mana pintu yang sering macet, mana lampu yang kadang mati mendadak, dan mana jalur yang harus dihindari ketika jam kunjungan membludak. Pengetahuan itu tidak pernah ia banggakan, karena memang tidak pernah ada yang bertanya. Ia bekerja dalam diam. Tidak banyak bicara, tidak menuntut pengakuan. Ada ketenangan dalam caranya menjalani hari-hari yang sama berulang kali. Bagi Bima,
Pekerjaan adalah tanggung jawab, bukan panggung untuk menunjukkan diri. Kadang-kadang, ketika ia melewati lorong dokter, ia melihat Dokter Cynthia dari kejauhan. Sosoknya selalu tampak sibuk, dikelilingi perawat atau pasien. Ada aura percaya diri yang kuat di sekelilingnya. Bima mengenal dokter itu bukan sebagai individu, melainkan sebagai simbol kelas sosial yang berbeda darinya. Interaksi mereka jarang terjadi, dan jikapun ada, biasanya singkat. Perintah sederhana, nada dingin, dan tatapan yang tidak pernah benar-benar bertemu. Bima menerima semua itu tanpa komentar. Ia sudah terbiasa dengan sikap semacam itu, bukan hanya dari Dokter Cynthia, tetapi dari banyak orang lain yang memandang pekerjaannya sebagai sesuatu yang rendah. Namun, meski sering diremehkan, Bima tidak pernah membiarkan harga dirinya runtuh. Ia percaya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seragam yang dikenakan atau jabatan yang tertulis di kartu identitas. Prinsip itu ia pegang erat, meski tidak pernah ia ucapkan dengan lantang. Di sisi lain, Dokter Cynthia menjalani harinya dengan jadwal yang padat. Ia berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, menangani pasien dengan fokus penuh. Setiap keputusan medis ia ambil dengan keyakinan, tanpa ragu. Ia percaya pada kemampuannya, dan kepercayaan itu diperkuat oleh pujian dan pengakuan yang terus ia terima. Namun tanpa ia sadari, dunia yang ia huni di rumah sakit itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kehidupan yang berdenyut di dalam gedung tersebut. Ada banyak tangan yang bekerja di balik layar, memastikan semuanya berjalan lancar. Ada banyak orang yang keberadaannya tidak tercatat dalam laporan prestasi, tetapi tanpanya, sistem akan goyah. Bima adalah salah satunya. Ketika Dokter Cynthia melangkah melewati lorong yang baru saja dibersihkan, ia tidak pernah tahu siapa yang memastikan lantai itu aman dari licin. Ketika ia membuka pintu ruangannya dan menemukan ruangan dalam keadaan rapi, ia tidak pernah bertanya siapa yang membersihkannya malam sebelumnya. Semua itu dianggap wajar, seolah memang seharusnya demikian. Bagi Dokter Cynthia, rumah sakit adalah tempat ia menunjukkan kemampuan dan membangun reputasi. Bagi Bima, rumah sakit adalah tempat ia mencari nafkah dan menjaga martabat. Dua tujuan yang berbeda, dua cara pandang yang tidak pernah benar-benar bersinggungan. Hari itu berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada kejadian luar biasa. Tidak ada percakapan penting. Hanya rutinitas yang terus berulang. Namun di balik rutinitas itu, ada garis tak terlihat yang memisahkan dua dunia. Satu dunia berada di balik pintu ruang dokter, penuh dengan gelar, keputusan besar, dan pengakuan. Dunia lainnya bergerak di lorong-lorong sunyi, dipenuhi kerja fisik, kesabaran, dan keikhlasan yang jarang dihargai. Dokter Cynthia dan Bima berada di gedung yang sama, menghirup udara yang sama, dan bekerja untuk tujuan yang sama, menjaga rumah sakit tetap berjalan. Namun jarak di antara mereka terasa begitu jauh, seolah mereka hidup di realitas yang berbeda. Dan pada titik itu, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa suatu hari nanti, batas yang selama ini memisahkan kedua dunia itu akan runtuh dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Untuk saat ini, mereka hanya dua sosok asing yang kebetulan berbagi ruang. Tidak lebih, tidak kurang. Dokter Cynthia tidak pernah percaya bahwa seseorang dilahirkan dengan keistimewaan. Baginya, semua hal baik harus diperoleh melalui usaha, disiplin, dan pengorbanan. Keyakinan itu bukan muncul begitu saja, melainkan tumbuh bersama dirinya sejak kecil, dibentuk oleh lingkungan yang tidak pernah memberi ruang untuk kesalahan. Ia tumbuh dalam keluarga yang memandang prestasi sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Di rumah, nilai rapor lebih penting daripada cerita tentang hari yang melelahkan. Pujian hanya datang jika ada hasil yang bisa ditunjukkan. Jika tidak, keheningan menjadi hukuman yang lebih dingin daripada bentakan. Dari situlah Cynthia belajar satu hal. Untuk dihargai, ia harus unggul. Sejak duduk di bangku sekolah, ia terbiasa menekan dirinya sendiri. Ia belajar lebih lama dari teman-temannya, menolak ajakan bermain, dan membiasakan diri hidup dalam target. Setiap pencapaian memberinya rasa aman sementara, seolah ia berhasil membuktikan bahwa dirinya layak diterima. Namun rasa aman itu selalu cepat menguap, digantikan oleh tuntutan berikutnya. Ketika akhirnya memilih dunia kedokteran, Cynthia tidak pernah menganggapnya sebagai panggilan hati. Baginya, profesi itu adalah simbol tertinggi dari keberhasilan.
Dokter dihormati, didengar, dan ditempatkan di posisi atas dalam hierarki sosial. Menjadi dokter berarti berada di atas, dan berada di atas berarti aman. Masa pendidikan yang panjang dan melelahkan ia lalui dengan keteguhan yang nyaris keras. Ia jarang mengeluh. Ia menutup rapat kelelahan dan ketakutan di balik wajah tenang. Setiap ujian, setiap praktik, setiap tekanan ia hadapi dengan satu tujuan, lulus dengan hasil terbaik. Dan ia berhasil. Ketika akhirnya mengenakan jas putih sebagai dokter resmi, Cynthia merasa telah memenangkan satu pertempuran besar. Namun kemenangan itu juga membawa beban baru. Ia tidak boleh jatuh. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ia tidak boleh kehilangan kendali. Semua yang telah ia bangun bisa runtuh jika ia lengah sedikit saja. Di rumah sakit tempatnya bekerja sekarang, Dr. Cynthia cepat dikenal sebagai tenaga medis yang andal. Keputusan-keputusannya tegas, langkahnya pasti, dan kemampuannya diakui. Manajemen rumah sakit mempercayainya. Rekan sejawat menghormatinya, meski sebagian menjaga jarak. Ia selalu datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan menjalankan prosedur tanpa kompromi. Dalam setiap tindakan, ada standar tinggi yang ia terapkan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Kesalahan kecil pun jarang ia toleransi. Namun di balik profesionalisme itu, ada sikap yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Cynthia jarang berbicara dengan nada lembut. Ia terbiasa memberi instruksi tanpa mempertimbangkan perasaan penerimanya. Ketika seseorang berbicara terlalu lama atau dianggap tidak efisien, ia tidak ragu memotong pembicaraan. Para perawat sudah terbiasa dengan sikapnya. Mereka tahu bahwa Dr. Cynthia tidak menyukai diskusi panjang. Semua harus cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Jika tidak, teguran akan datang tanpa basa-basi. Tidak ada teriakan, tetapi nada suaranya cukup untuk membuat orang merasa kecil. Bagi Cynthia, semua itu bukanlah kesombongan. Ia meyakini bahwa sikap tegas adalah bagian dari profesionalisme. Dunia medis, menurutnya, tidak membutuhkan perasaan yang berlebihan. Yang dibutuhkan adalah ketegasan dan kepastian. Ia tidak melihat dirinya sebagai orang yang kejam, melainkan sebagai orang yang efisien. Namun sikap itu tidak berhenti pada lingkaran medis saja. Terhadap pekerjaan non-medis, Cynthia memiliki pandangan yang jauh lebih kaku. Ia jarang menyadari keberadaan mereka kecuali jika sesuatu mengganggu pekerjaannya. Ketika lantai belum kering atau sampah medis belum diambil tepat waktu, ia langsung menunjukkan ketidaksenangan. Nada bicaranya merendah, seolah pekerjaan itu tidak membutuhkan kecerdasan atau tanggung jawab besar. Ia tidak pernah bermaksud melukai secara langsung, tetapi kata-katanya seringkali menyisakan luka yang tidak ia sadari. Bima adalah salah satu orang yang sering menerima sikap itu. Interaksi mereka selalu singkat. Perintah sederhana yang diucapkan tanpa menatap. Tatapan dingin ketika sesuatu dianggap tidak sesuai harapan. Kadang ada komentar yang meluncur begitu saja, menyiratkan bahwa pekerjaan Bima hanyalah pekerjaan kasar yang bisa dilakukan siapa saja. Bima menerima semuanya dengan diam. Ia menunduk sedikit, mengangguk, lalu kembali bekerja. Ia tidak membantah, tidak membela diri, dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Baginya, itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Dr. Cynthia tidak pernah benar-benar mengenal Bima. Ia tidak tahu sejak kapan pria itu bekerja di rumah sakit. Ia tidak tahu latar belakangnya, apalagi kehidupannya di luar pekerjaan. Dalam pikirannya, Bima hanyalah OB, bagian dari sistem yang bertugas memastikan kebersihan dan ketertiban. Dan dalam sistem nilai yang dipegang Cynthia, posisi menentukan nilai seseorang. Semakin tinggi jabatan, semakin besar penghargaan yang pantas diterima. Semakin rendah pekerjaan, semakin kecil pula perhatian yang layak diberikan. Pandangan itu tertanam kuat, bahkan tanpa pernah ia sadari secara sadar. Kadang-kadang, ketika Cynthia berjalan di lorong dan melihat Bima mengepel lantai, ia merasakan sedikit gangguan. Bukan rasa bersalah, melainkan ketidaknyamanan yang samar. Ada sesuatu dalam ketenangan pria itu yang sulit ia pahami. Tidak ada raut rendah diri berlebihan, tidak ada kemarahan terpendam yang terlihat. Namun Cynthia tidak pernah membiarkan pikirannya terlalu lama berhenti di sana. Ia segera mengalihkan perhatian kembali pada pekerjaannya. Baginya,
Mempertanyakan hal-hal semacam itu hanya akan mengganggu fokus. Di ruang praktiknya, ia kembali menjadi Dokter Cynthia yang dikenal banyak orang. Profesional, berjarak, dan terkendali. Pasien-pasien mempercayainya, dan kepercayaan itu ia balas dengan kerja maksimal. Ia jarang menunjukkan empati berlebihan, tetapi hasil pengobatannya membuat orang sulit membantah kemampuannya. Di luar ruang praktik, ia menjaga jarak dari banyak orang. Ia tidak mudah berteman, tidak suka berbagi cerita pribadi, dan lebih memilih menghabiskan waktu sendiri. Ada dinding tak terlihat yang selalu ia bangun di sekeliling dirinya, melindungi sekaligus mengasingkan. Dinding itu membuatnya aman, tetapi juga membuatnya sendirian. Namun Dokter Cynthia tidak pernah menganggap kesendirian sebagai masalah. Baginya, kesendirian adalah harga yang pantas dibayar untuk posisi yang ia capai. Ia lebih takut kehilangan kendali daripada kehilangan kedekatan. Hari-hari di rumah sakit terus berjalan, dan sikapnya tidak berubah. Ia tetap menjadi dokter yang dihormati sekaligus ditakuti. Ia tetap memandang dunia melalui kacamata prestasi dan jabatan. Ia tetap menilai orang berdasarkan posisi mereka dalam sistem yang ia yakini adil. Dan di sisi lain, Bima tetap bekerja dalam diam, menerima sikap itu tanpa perlawanan. Belum ada benturan besar. Belum ada kejadian yang mengguncang keyakinan siapapun. Yang ada hanyalah benih-benih kecil sikap meremehkan yang perlahan tertanam, menunggu waktu untuk tumbuh. Untuk saat ini, Dokter Cynthia masih percaya bahwa dunia bekerja sesuai dengan aturan yang ia pahami. Bahwa orang berada di tempat mereka masing-masing karena pilihan dan kemampuan mereka sendiri. Ia belum tahu bahwa suatu hari nanti, pandangan itu akan diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Bima selalu datang paling awal, jauh sebelum rumah sakit benar-benar terjaga. Saat langit masih berwarna abu-abu dan udara pagi belum sepenuhnya hangat, ia sudah melangkah masuk melalui pintu samping yang jarang digunakan dokter atau pasien. Pintu itu bukan simbol pengasingan baginya, melainkan kebiasaan. Sejak pertama kali bekerja di tempat ini, ia tahu ada jalur-jalur yang secara tak tertulis diperuntukkan bagi orang-orang sepertinya. Ia mengganti sepatu dengan alas kerja, mengenakan seragam OB yang sudah disiapkan dari rumah, lalu memulai hari tanpa banyak bicara. Tidak ada upacara penyambutan pagi, tidak ada sapaan hangat. Yang ada hanyalah daftar pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum lorong-lorong ramai oleh langkah tergesa-gesa. Bima mendorong troli berisi alat kebersihan dengan gerakan tenang. Tangannya sudah hafal apa yang harus dilakukan, seolah tubuhnya bekerja lebih cepat daripada pikirannya. Ia memulai dari lorong utama, memastikan lantai bersih dan kering, lalu bergerak ke area yang lebih sunyi. Setiap sudut ia periksa, setiap noda kecil ia bersihkan. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu terlihat sepele. Namun bagi Bima, ketelitian adalah bentuk tanggung jawab. Ia tidak pernah mengeluh tentang rutinitas itu. Bukan karena ia tidak merasa lelah, tetapi karena ia telah lama menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu memberi pilihan yang ideal. Ketika memilih bekerja sebagai OB, Bima tahu apa yang akan ia hadapi. Pandangan meremehkan, perlakuan dingin, dan sikap seolah ia tidak lebih dari bagian kecil dalam sistem besar. Namun pilihan itu bukan tanpa alasan. Bima berasal dari keluarga sederhana. Tanggung jawab terhadap orang-orang di rumah membuatnya harus berpikir realistis. Pekerjaan yang menjanjikan penghasilan tetap lebih penting daripada gengsi. Ia pernah bermimpi tentang hal-hal lain, tentang pekerjaan yang lebih dihargai, tetapi mimpi-mimpi itu perlahan ia simpan rapi, bukan untuk dilupakan, melainkan agar tidak mengganggu langkahnya hari ini. Ia bukan orang bodoh. Ia paham situasi, paham posisi. Ia tahu bagaimana orang memandang pekerjaannya. Ia tahu bahwa di mata sebagian besar orang di rumah sakit itu, OB adalah lapisan terbawah. Tetapi pemahaman itu tidak membuatnya marah. Ia justru memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena ia tidak ingin menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak mengubah apapun. Bima percaya bahwa pekerjaan yang dijalani dengan benar memiliki nilai tersendiri, meski tidak selalu diakui. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan untuk merasa berguna. Ia hanya ingin menyelesaikan tugasnya tanpa masalah, pulang dengan hati tenang, dan tahu bahwa ia tidak merugikan siapapun. Saat rumah sakit mulai ramai, Bima bergerak lebih cepat. Ia membantu perawat tanpa diminta, mengangkat barang, membersihkan area yang tiba-tiba kotor,
dan memastikan jalur tetap aman. Ia melakukannya bukan untuk dipuji, tetapi karena ia merasa itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai bagian dari tempat ini. Kadang-kadang, ia melihat Dr. Cynthia dari kejauhan. Sosoknya selalu tampak sibuk, melangkah cepat, dikelilingi aura yang berbeda. Bima tidak pernah mencoba mendekat, tidak pernah berharap untuk dikenali. Ia hanya tahu bahwa dokter itu sering berbicara dengan nada yang dingin, terutama kepada mereka yang dianggap tidak penting. Bima sudah beberapa kali menerima perintah dari Dr. Cynthia. Perintah yang sebenarnya sederhana, tetapi disampaikan dengan cara yang membuatnya merasa kecil. Ada kalimat-kalimat yang diucapkan tanpa niat jahat, tetapi terasa merendahkan. Nada suara yang seolah menegaskan jarak di antara mereka. Ia mendengar semua itu dengan kepala sedikit tertunduk. Ia mengangguk, menjawab seperlunya, lalu kembali bekerja. Ia tidak membantah, bukan karena ia setuju dengan cara bicara itu, melainkan karena ia tahu membalas hanya akan memperpanjang sesuatu yang tidak perlu. Namun diam bukan berarti kebal. Setiap kali harga dirinya disentuh dengan cara yang tidak menyenangkan, ada luka kecil yang muncul. Luka itu tidak besar, tidak sampai membuatnya terjatuh, tetapi cukup untuk meninggalkan rasa perih yang bertahan lama. Bima menyimpan luka-luka itu di tempat yang tidak terlihat, berusaha tidak membiarkannya mempengaruhi caranya bekerja. Ia memiliki prinsip sederhana, bekerja dengan benar, dan jangan mencampur perasaan dengan tugas. Prinsip itu ia pegang erat, terutama di tempat seperti rumah sakit, di mana banyak emosi beredar, tetapi tidak semua orang boleh menunjukkannya. Saat istirahat, Bima biasanya duduk di sudut yang tenang. Ia makan bekal yang dibawanya dari rumah, membuka ponsel hanya untuk melihat jam atau pesan singkat. Ia tidak banyak berbincang dengan rekan kerja, bukan karena ia tidak ramah, tetapi karena ia lebih nyaman dengan keheningan. Dalam keheningan itu, kadang pikirannya melayang. Ia teringat pada orang-orang yang menunggunya di rumah, pada alasan mengapa ia harus bertahan, pada kenyataan bahwa setiap hari ia bangun bukan untuk dihormati, tetapi untuk memenuhi kewajiban. Ia tidak pernah berharap banyak dari tempat kerjanya. Ia tidak berharap dianggap penting. Ia hanya berharap diperlakukan sebagai manusia. Harapan itu sederhana, tetapi seringkali terasa jauh. Ketika hari semakin siang, aktivitas rumah sakit semakin padat. Bima tetap bergerak, tetap sigap. Ia membersihkan tanpa disuruh, membantu tanpa diminta. Ia tahu bahwa pekerjaannya jarang diperhatikan, tetapi ia juga tahu bahwa kelalaian sekecil apapun bisa berdampak besar. Ada kepuasan kecil yang ia rasakan setiap kali melihat lorong bersih, ruangan rapi, dan orang-orang bisa bekerja tanpa gangguan. Kepuasan itu tidak ia ceritakan kepada siapapun. Ia menyimpannya sendiri, sebagai pengingat bahwa ia masih memiliki kendali atas sesuatu. Bima seringkali menyaksikan interaksi antar pegawai dari kejauhan. Ia melihat bagaimana dokter dan perawat saling berbicara dengan bahasa yang berbeda, bagaimana jabatan menciptakan jarak, dan bagaimana orang-orang seperti dirinya berada di luar lingkaran itu. Ia tidak iri, tetapi ia sadar. Kesadaran itu membuatnya berhati-hati. Ia menjaga sikap, memilih kata, dan mengatur langkah. Ia tahu bahwa kesalahan kecil darinya bisa menjadi alasan bagi orang lain untuk meremehkannya lebih jauh. Meski begitu, Bima tidak pernah membenci siapapun secara terbuka. Ia tidak menyimpan dendam, tetapi ia juga tidak lupa. Setiap sikap merendahkan tercatat dalam ingatannya, bukan untuk dibalas, melainkan sebagai pengingat bahwa dunia tidak selalu adil. Ketika ia berpapasan lagi dengan Dr. Cynthia, ia tetap bersikap sama. Mengangguk singkat, menjawab seperlunya, lalu melanjutkan tugas. Ia tidak mencoba menarik perhatian, tidak berharap perubahan sikap. Baginya, menjaga profesionalisme adalah bentuk perlindungan diri. Namun jauh di dalam dirinya, ada bagian kecil yang lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah karena terus-menerus harus menelan perasaan. Ia tidak ingin marah, tetapi ia juga manusia. Ada batas kesabaran yang kadang terasa diuji, meski ia selalu berusaha tidak melewatinya. Bima tahu bahwa orang seperti Dr. Cynthia tidak mengenalnya, tidak tahu apa yang ia pikirkan atau rasakan. Ia tahu bahwa dalam sistem besar ini, dirinya hanyalah satu dari banyak OB yang bisa digantikan. Pemahaman itu membuatnya realistis,
tetapi juga membuatnya berhati-hati dalam menjaga harga diri. Harga diri itu tidak ia letakkan pada pengakuan orang lain. Ia menanamkannya dalam caranya bekerja, dalam kejujurannya, dan dalam kemampuannya untuk tetap berdiri tanpa harus merendahkan orang lain. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan berarti. Bima tetap menjalani rutinitasnya, tetap diam ketika diremehkan, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang berubah di permukaan, tetapi di dalam dirinya, luka-luka kecil terus bertambah, membentuk lapisan kesabaran yang tebal. Ia tidak tahu bahwa suatu hari nanti, semua yang selama ini ia simpan akan diuji. Ia tidak tahu bahwa ketenangannya akan menjadi sesuatu yang dilihat dengan cara yang berbeda. Untuk saat ini, ia hanya menjalani hari seperti biasa, menjaga jarak, menjaga sikap, dan menjaga dirinya sendiri. Bab ini tidak berakhir dengan kemenangan atau pengakuan. Tidak ada pujian, tidak ada perubahan sikap dari orang-orang di sekitarnya. Yang ada hanyalah seorang pria yang tetap berdiri di tempatnya, memegang prinsip sederhana, dan terus bekerja meski dunia jarang memberinya alasan untuk tersenyum. Dan justru disitulah kekuatan Bima berada. Bukan pada apa yang terlihat, tetapi pada apa yang tetap ia pertahankan ketika tak seorang pun melihat. Hari-hari di rumah sakit jarang benar-benar sunyi, tetapi ada jenis kebisingan yang tidak terdengar oleh telinga. Kebisingan itu lahir dari tatapan, dari nada bicara, dari kalimat yang diucapkan setengah sadar. Dan di antara semua itu, interaksi kecil seringkali meninggalkan jejak paling dalam, meski tidak pernah dicatat secara resmi. Pagi itu, Dokter Cynthia keluar dari ruangannya dengan langkah cepat. Jadwalnya padat, dan ia tidak menyukai keterlambatan sekecil apapun. Di depan ruang praktik, lantai masih sedikit lembab. Tidak licin, tidak berbahaya, hanya belum sepenuhnya kering. Namun hal kecil itu cukup menarik perhatiannya. Ia berhenti sejenak, lalu melirik ke arah Bima yang sedang membereskan peralatan kebersihan tidak jauh dari situ. "Mas, kalau mengepel itu ditunggu sampai benar-benar kering," ucapnya tanpa nada tinggi, tetapi dengan tekanan yang jelas. "Ini rumah sakit, bukan rumah kontrakan." Kalimat itu meluncur begitu saja, ringan di lidahnya. Ia tidak menunggu jawaban, tidak pula menoleh kembali. Setelah mengucapkannya, ia langsung melangkah pergi seolah tugasnya sudah selesai. Bima berhenti bergerak sesaat. Tangannya menggenggam gagang pel sedikit lebih erat, lalu ia mengangguk kecil meski Dokter Cynthia sudah tidak melihatnya. Tidak ada bantahan, tidak ada ekspresi. Ia hanya kembali bekerja, memastikan area itu benar-benar kering. Bagi Dokter Cynthia, kejadian itu tidak lebih dari pengingat profesional. Ia tidak merasa bersalah. Ia bahkan tidak menganggapnya sebagai teguran keras. Dalam pikirannya, ia hanya menyampaikan standar yang seharusnya dipahami siapapun yang bekerja di rumah sakit. Namun bagi Bima, kalimat itu kembali menambah satu garis tipis di dalam dadanya. Bukan karena isi perintahnya, melainkan karena cara penyampaiannya. Ada jarak yang ditegaskan, ada posisi yang dipertontonkan. Ia tidak marah. Ia tidak tersinggung secara meledak. Ia hanya merasa, sekali lagi, bahwa keberadaannya dilihat sebatas fungsi, bukan sebagai manusia. Beberapa perawat yang kebetulan berada di lorong itu saling berpandangan. Tidak ada yang berkomentar. Mereka sudah terlalu sering menyaksikan hal serupa. Teguran Dokter Cynthia dikenal tajam, tetapi selalu dibungkus profesionalisme. Sulit untuk menyalahkannya secara terbuka, meski ada rasa tidak nyaman yang tertinggal. Di kesempatan lain, ketika Bima terlambat mengangkat kantong sampah medis karena harus membantu memindahkan peralatan di ruang lain, Dokter Cynthia kembali melontarkan komentar. "Ini sampahnya kenapa masih di sini?" tanyanya sambil mengerutkan dahi. "Tolong fokus sama tugas masing-masing. Jangan sampai pekerjaan sederhana saja harus diingatkan berkali-kali." Nada suaranya tetap tenang. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tetapi kalimat itu cukup untuk membuat suasana di sekitar menjadi kaku. Bima menjawab singkat, meminta maaf, lalu segera membereskan semuanya. Ia tidak menjelaskan bahwa ia baru saja diminta bantuan mendadak. Ia tahu, penjelasan seringkali dianggap alasan. Bagi Cynthia, keteraturan adalah segalanya. Ia tidak terbiasa memberi toleransi pada hal-hal yang dianggap bisa dicegah. Ia melihat dunia melalui kacamata efisiensi.
Jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapannya, berarti ada yang tidak kompeten. Dan dalam pikirannya, kompetensi selalu berkaitan dengan posisi. Bima tetap bekerja seperti biasa. Setiap kali ditegur, ia memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Ia tidak pernah menunjukkan sikap defensif. Ia tidak ingin menarik perhatian lebih jauh. Diam adalah caranya menjaga jarak aman. Namun diam tidak berarti tidak diperhatikan. Satpam yang berjaga di dekat pintu masuk sering melihat bagaimana Dokter Cynthia berbicara kepada Bima. Ia tidak mencampuri urusan itu, tetapi ekspresi wajahnya sering berubah ketika mendengar nada bicara yang terlalu tajam untuk hal-hal kecil. Pasien yang duduk menunggu di kursi lorong juga kadang menangkap potongan percakapan. Mereka melihat seorang dokter yang rapi dan berwibawa, dan seorang OB yang menunduk, menerima kata-kata tanpa balasan. Tidak semua pasien peduli, tetapi beberapa menyimpan kesan. Di mata sebagian orang, sikap itu dianggap wajar. Dokter memang punya otoritas. OB memang bawahan. Hierarki adalah hal biasa. Namun bagi yang lebih peka, ada sesuatu yang terasa tidak seimbang. Bima merasakan tatapan-tatapan itu, tetapi ia memilih tidak memikirkannya. Ia fokus pada pekerjaannya, menyelesaikan satu tugas ke tugas lain. Setiap kali berpapasan dengan Dokter Cynthia, ia menjaga sikap tetap sopan dan netral. Suatu siang, ketika rumah sakit sedang ramai, Bima tanpa sengaja menyenggol kursi roda kosong yang terparkir di lorong. Kursi itu bergeser sedikit, menghalangi jalan. Ia segera memperbaikinya, tetapi momen itu tidak luput dari perhatian Cynthia yang baru keluar dari ruangannya. "Mas, tolong lebih hati-hati," ucapnya sambil melirik sekilas. "Kalau terjadi apa-apa, siapa yang tanggung jawab?" Nada itu lagi-lagi terdengar biasa, tetapi syarat penilaian. Bima mengangguk dan meminta maaf. Ia tahu kesalahan itu kecil, tetapi ia juga tahu bahwa bagi sebagian orang, kesalahan kecil dari orang sepertinya selalu terlihat lebih besar. Di ruang perawat, beberapa orang membicarakan kejadian itu dengan suara pelan. Bukan untuk mengadu, melainkan sebagai bentuk kelelahan kolektif. Mereka menghormati kemampuan Dokter Cynthia, tetapi tidak semua nyaman dengan caranya berbicara. Namun tidak ada yang berani menegur secara langsung. Posisi dan reputasi Cynthia terlalu kuat. Ia dilindungi oleh prestasi dan kepercayaan manajemen. Sikapnya dianggap bagian dari karakternya sebagai dokter yang perfeksionis. Sementara itu, Bima tidak pernah mengeluh. Ia tidak membicarakan perlakuan itu kepada siapapun. Ia tidak ingin menjadi bahan kasihan. Ia lebih memilih menelan semuanya sendiri. Setiap kali pulang kerja, ia membawa kelelahan yang bukan hanya fisik. Ada keletihan mental yang sulit dijelaskan. Namun ia selalu meyakinkan dirinya bahwa besok ia harus kembali dengan sikap yang sama. Tidak berubah, tidak memburuk. Dokter Cynthia sendiri tidak pernah benar-benar memikirkan dampak dari kata-katanya. Baginya, semua itu adalah bagian dari rutinitas kerja. Ia tidak merasa sedang menghina. Ia merasa sedang menjaga standar. Ia tidak menyadari bahwa caranya berbicara seringkali membuat orang lain merasa lebih kecil dari yang seharusnya. Ia tidak menyadari bahwa nada sinis yang ia anggap sepele bisa tertanam lama di ingatan seseorang. Hari demi hari, interaksi kecil itu terus terjadi. Tidak ada bentakan, tidak ada pertengkaran. Hanya kalimat-kalimat singkat, tatapan dingin, dan jarak yang semakin terasa nyata. Bima tetap bekerja dengan kepala tertunduk, tetapi punggungnya tetap tegak. Ia tidak membiarkan dirinya runtuh. Ia tahu siapa dirinya, meski orang lain mungkin tidak peduli. Dan di sekeliling mereka, rumah sakit terus berjalan seperti biasa. Lorong-lorong tetap bersih. Pasien datang dan pergi. Kehidupan berlangsung tanpa memperhatikan luka-luka kecil yang tak terlihat. Bab ini tidak menghadirkan ledakan emosi. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perubahan besar. Yang ada hanyalah jejak-jejak halus yang perlahan membentuk arah cerita. Karena seringkali, yang paling menyakitkan bukanlah teriakan atau makian, melainkan nada datar yang merendahkan, kalimat singkat yang menempatkan seseorang di posisi paling bawah, dan sikap yang membuat orang lain merasa tidak layak untuk didengar. Dan semua itu, tanpa disadari oleh pelakunya, mulai menumpuk, diam-diam, sabar, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dampaknya. Hari itu dimulai seperti hari-hari lain di rumah sakit.
Tidak ada sirene, tidak ada keributan, tidak ada wajah panik yang berlarian di lorong. Pagi datang dengan ritmenya sendiri, membawa kesibukan yang sudah sangat dikenal oleh semua orang yang bekerja di sana. Matahari menyelinap masuk melalui jendela-jendela tinggi di sisi gedung, memantulkan cahaya pucat ke lantai keramik yang mengilap. Udara terasa sejuk, bersih, dan terkendali. Rumah sakit seolah bekerja dalam diam, mengatur dirinya sendiri tanpa perlu banyak pengumuman. Dokter Cynthia sudah berada di ruangannya sejak pagi. Ia berdiri di depan meja kerja, memeriksa berkas pasien satu persatu dengan fokus penuh. Tangannya bergerak cepat membalik halaman, matanya menyapu setiap baris tulisan tanpa terlihat ragu. Semua tampak terstruktur, teratur, dan berada dalam kendalinya. Ketika pasien masuk, Cynthia langsung menyesuaikan diri. Nada suaranya profesional, kalimatnya ringkas, pertanyaannya tepat sasaran. Ia mendengarkan keluhan pasien tanpa banyak ekspresi, lalu menjelaskan tindakan medis dengan bahasa yang lugas. Tidak ada basa-basi yang tidak perlu. Waktu adalah hal berharga, dan ia tidak ingin menyia-nyiakannya. Pasien-pasien itu melihatnya sebagai dokter yang kompeten. Beberapa merasa sedikit gentar dengan sikapnya yang dingin, tetapi kebanyakan merasa aman karena ia tampak tahu betul apa yang ia lakukan. Itulah reputasi yang ia bangun selama ini, keandalan yang tidak banyak memberi ruang untuk emosi. Di luar ruang praktik, lorong-lorong rumah sakit mulai ramai. Perawat berlalu lalang membawa berkas, keluarga pasien duduk menunggu dengan wajah penuh harap, dan suara langkah kaki saling bersahutan tanpa saling mengganggu. Bima sudah menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya sejak pagi. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong, memastikan lantai tetap kering dan bersih. Gerakannya tidak terburu-buru, tetapi juga tidak santai. Ia bekerja dengan ritme yang konsisten, seperti seseorang yang sudah sangat memahami tugasnya. Ia mengganti kantong sampah medis yang mulai penuh, mengikatnya dengan rapi sebelum membawanya ke tempat penampungan. Tangannya terampil, nyaris tanpa berpikir. Semua sudah menjadi kebiasaan yang tertanam kuat. Setelah itu, ia mengecek jalur evakuasi. Ia memastikan tidak ada barang yang menghalangi pintu darurat, tidak ada kursi roda yang ditinggalkan sembarangan, dan tidak ada troli yang menghalangi lorong sempit. Ia melakukannya bukan karena ada perintah khusus hari itu, melainkan karena ia selalu melakukannya. Bagi Bima, hal-hal kecil semacam itu penting. Ia tahu bahwa rumah sakit adalah tempat yang tidak pernah sepenuhnya bisa diprediksi. Ketertiban adalah satu-satunya cara untuk menjaga agar semuanya tetap berjalan lancar. Namun hari itu, tidak ada yang terasa berbeda. Tidak ada tekanan ekstra. Tidak ada kejadian tak terduga. Semua berjalan sesuai pola yang sudah dikenal. Dokter Cynthia berpindah dari satu pasien ke pasien lain dengan konsentrasi tinggi. Ia nyaris tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar ruangannya. Dunia baginya menyempit menjadi ruangan itu saja, dengan meja, alat medis, dan pasien yang membutuhkan keputusannya. Di sela-sela jadwalnya, ia menyesap kopi yang sudah dingin tanpa menyadarinya. Ia terlalu tenggelam dalam pekerjaannya untuk memikirkan rasa. Yang ia pikirkan hanyalah hasil, diagnosis, dan langkah selanjutnya. Bima lewat beberapa kali di depan ruang praktik Dokter Cynthia. Ia tidak menoleh, tidak berhenti. Ia hanya memastikan area di sekitarnya bersih dan aman. Jika ada tumpahan kecil atau jejak kaki yang mengganggu, ia segera membersihkannya. Sesekali, perawat meminta bantuannya mengangkat sesuatu atau membersihkan ruangan yang tiba-tiba perlu digunakan. Bima selalu mengangguk dan segera bergerak. Ia tidak menghitung berapa kali ia diminta bantuan di luar tugasnya. Baginya, selama masih dalam batas kemampuannya, itu bukan masalah. Waktu berjalan pelan namun pasti. Jam di dinding bergeser tanpa disadari. Pagi berubah menjadi siang, dan rumah sakit tetap sibuk dengan ritme yang sama. Di kantin kecil di sudut gedung, Bima sempat berhenti sejenak untuk makan. Ia duduk di kursi sederhana, membuka bekalnya, dan makan dengan tenang. Tidak ada obrolan panjang. Tidak ada keluhan. Ia menikmati waktu istirahatnya dalam diam. Di lantai atas, Dokter Cynthia masih menangani pasien terakhir sebelum jeda siang. Ia terlihat lelah, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Baginya, menyelesaikan pekerjaan dengan baik lebih penting daripada sekadar beristirahat. Ketika akhirnya ia keluar dari ruang praktik,
lorong sudah sedikit lebih lengang. Ia melangkah cepat, melewati beberapa orang tanpa benar-benar memperhatikan siapa mereka. Dalam benaknya, ia sudah menyusun jadwal berikutnya. Bima kembali bekerja setelah istirahat. Ia mengecek ulang area-area yang sering terlewat. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya tenang. Tidak ada yang mengganggu konsentrasinya. Beberapa kali ia berpapasan dengan Dr. Cynthia, tetapi tidak ada interaksi berarti. Tidak ada teguran, tidak ada komentar. Semua terasa netral. Bahkan mungkin terlalu biasa. Hari itu seolah ingin menegaskan bahwa tidak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada firasat aneh yang membuat siapapun waspada. Tidak ada perasaan tidak nyaman yang menggantung di udara. Rumah sakit bekerja seperti mesin yang terawat baik. Setiap bagian bergerak sesuai fungsinya. Dr. Cynthia menutup hari kerjanya dengan rasa puas yang samar. Semua berjalan sesuai rencana. Tidak ada masalah besar. Tidak ada kesalahan fatal. Ia merasa telah melakukan tugasnya dengan baik. Bima mengakhiri shiftnya dengan cara yang sama seperti ia memulainya. Membersihkan alat, menyimpan perlengkapan, dan memastikan semuanya rapi sebelum ia pulang. Ia melepas sarung tangan kerja dan mencuci tangannya dengan teliti, seperti ritual penutup hari. Ketika ia berjalan menuju pintu keluar, langit di luar sudah mulai berubah warna. Hari hampir berakhir, dan esok akan datang dengan rutinitas yang sama. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa hari yang tampak biasa itu akan menjadi garis pemisah. Tidak ada tanda yang bisa dibaca, tidak ada peringatan yang bisa ditafsirkan. Hari itu hanya hari biasa. Terlalu biasa. Dan justru karena itulah, apa yang akan terjadi setelahnya kelak terasa begitu mengguncang. Karena semua dimulai dari ketenangan yang tampak sempurna, tanpa retakan, tanpa suara, tanpa aba-aba. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan. Dr. Cynthia sedang duduk di kursinya, sedikit condong ke depan, menatap hasil pemeriksaan di layar komputer. Di depannya, seorang pasien parubaya duduk dengan wajah tegang, menunggu penjelasan. Ruangan itu tertutup rapat, bersih, dan rapi seperti biasa. Pendingin udara bekerja stabil, lampu menyala terang, dan tidak ada suara lain selain penjelasan medis yang keluar dari mulut Cynthia dengan nada tenang. Ia menjelaskan dengan detail, menunjukkan data, dan menyebutkan langkah-langkah lanjutan yang perlu dilakukan. Pasien mengangguk pelan, berusaha memahami istilah-istilah yang mungkin terdengar asing. Bagi Cynthia, ini adalah rutinitas yang sudah ia lakukan ratusan kali. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang mengganggu fokusnya. Namun di tengah kalimatnya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan suara, bukan gerakan, melainkan bau. Sangat samar, hampir tak terasa. Seperti aroma kabel terbakar yang tertiup sekilas, lalu menghilang. Cynthia berhenti bicara sesaat, mengerutkan kening, lalu menghirup udara perlahan. Pendingin ruangan masih menyala. Tidak ada asap. Tidak ada tanda bahaya. Ia mengabaikannya. Baik, untuk sementara kita lanjutkan dengan pengobatan ini. Lanjutnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Pasien kembali mengangguk. Di lorong luar, kehidupan rumah sakit masih berjalan seperti biasa. Perawat berjalan cepat, beberapa pasien didorong dengan kursi roda, dan suara langkah kaki saling bersilangan. Tidak ada yang panik, tidak ada yang berteriak. Namun bau itu tidak hanya tercium oleh Cynthia. Beberapa meter dari ruangannya, seorang perawat berhenti sejenak di dekat nurse station. Ia mengendus udara, menoleh ke kiri dan kanan. Wajahnya menunjukkan kebingungan, bukan ketakutan. Bau itu belum cukup kuat untuk memicu alarm di benaknya. Lalu, beberapa detik kemudian, terdengar bunyi yang memecah ketenangan. Bukan teriakan, bukan ledakan. Alarm. Suara nyaring itu menggema tiba-tiba, memantul di dinding-dinding lorong, menusuk telinga siapapun yang berada di dalam gedung. Lampu indikator merah mulai berkedip di beberapa titik. Beberapa orang berhenti berjalan, saling menatap dengan ekspresi tak percaya. Alarm kebakaran, seseorang berbisik, ragu. Dr. Cynthia berhenti bicara. Pasien di depannya menegang. Untuk sepersekian detik, Cynthia masih mencoba berpikir rasional. Alarm bisa saja salah. Sistem rumah sakit modern seringkali sensitif. Ia menoleh ke arah pintu, mendengarkan dengan saksama.
Suara alarm terus berbunyi, tidak berhenti, tidak melemah. Lalu bau itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Pasien menutup hidungnya dengan tangan. "Dok, itu bau apa?" Cynthia berdiri. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, meski wajahnya masih berusaha tenang. Ia melangkah ke pintu, membuka sedikit, dan mengintip lorong. Asap tipis terlihat di kejauhan. Bukan tebal, belum gelap, tapi cukup untuk membuat dada terasa sesak hanya dengan melihatnya. Saat itu juga, suasana berubah. Suara-suara mulai terdengar. Langkah kaki yang tergesa. Panggilan panik. Pintu-pintu dibuka. Beberapa perawat berteriak memberi instruksi. Kepanikan menyebar seperti gelombang yang tak terlihat, menjalar cepat dari satu titik ke titik lain. Semua pasien harap tenang. Suara seorang perawat terdengar berusaha keras terdengar terkendali, meski nada suaranya bergetar. Dokter Cynthia menarik napas dalam-dalam. Ia menutup pintu ruangannya kembali, berusaha berpikir cepat. "Bapak, kita tunggu sebentar di sini," katanya kepada pasien, meski ia sendiri belum yakin itu keputusan yang tepat. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi bagian keamanan. Tidak ada sinyal. Ia mencoba lagi. Gagal. Di saat yang sama, lampu di ruangannya berkedip sebentar, lalu kembali menyala. Detak jantungnya semakin terasa di telinga. Di luar, asap mulai masuk ke lorong tempat ruangannya berada. Perlahan, merayap, seolah mencari celah. Pendingin ruangan mulai mengeluarkan suara aneh, lalu mati mendadak. Udara yang tadinya sejuk berubah menjadi pengap dan panas. Pasien mulai panik. Napasnya memburu. "Dokter, kita harus keluar." Cynthia mengangguk, meski tenggorokannya terasa kering. Ia membuka pintu dan mencoba melihat situasi. Lorong kini dipenuhi asap lebih tebal. Beberapa orang berlari, sebagian tersandung, sebagian memanggil nama orang lain. Ia melangkah keluar setengah badan, lalu berhenti. Lampu di lorong mati. Gelap menyergap, hanya menyisakan cahaya merah dari lampu darurat yang berkedip tidak stabil. Asap membuat pandangan buram. Suara alarm masih meraung, bercampur dengan teriakan dan batuk. Cynthia mundur kembali ke dalam ruangan dan menutup pintu. Tangannya gemetar, meski ia berusaha mengendalikannya. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi dokter, pikirannya tidak mampu menyusun langkah yang jelas. Ia terbiasa mengendalikan situasi. Terbiasa menjadi orang yang memberi instruksi. Terbiasa tahu apa yang harus dilakukan. Namun sekarang, semua pengetahuan itu terasa menjauh. Pintu otomatis ruangannya tiba-tiba mengeluarkan bunyi pendek, lalu terkunci. Cynthia menatapnya dengan mata membesar. Tidak sekarang," gumamnya, mencoba menekan tombol manual. Tidak ada respons. Asap mulai masuk melalui celah pintu dan ventilasi. Bau terbakar semakin menyengat. Tenggorokannya perih. Pasien mulai batuk keras, suaranya terdengar putus-putus. Cynthia berusaha tenang. Ia mengingat prosedur darurat. Menutup ventilasi dengan kain. Menjaga napas rendah. Ia meraih jas putihnya, melepaskannya, lalu mencoba menutup celah di bawah pintu. Tangannya bergerak cepat, tetapi pikirannya kacau. Di luar, suara runtuhan kecil terdengar. Entah apa yang jatuh. Entah di mana api itu berada. Yang jelas, situasi semakin memburuk. Lampu darurat di dalam ruangan ikut berkedip, lalu mati. Gelap total. Hanya ada suara alarm yang masih meraung dan batuk pasien yang semakin lemah. Cynthia berdiri di tengah ruangan, dadanya naik turun cepat. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tetapi tubuhnya tidak sepenuhnya patuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Bukan takut gagal sebagai dokter. Bukan takut reputasinya runtuh. Melainkan takut sebagai manusia yang terjebak, tanpa kendali, tanpa jaminan. Ia menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Gelar, kecerdasan, dan posisi tidak memberi perlindungan apapun di hadapan api. Semua yang selama ini ia anggap sebagai identitasnya tidak bisa membuka pintu itu. Tidak bisa menghentikan asap. Tidak bisa meredakan ketakutan yang kini menguasai dadanya. Ia menoleh ke arah pasien, yang kini duduk bersandar ke dinding,
napasnya berat. Cynthia berlutut di depannya, mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri bergetar. Kita harus tetap sadar, katanya pelan, lebih untuk dirinya sendiri. Asap semakin tebal. Waktu terasa melambat. Setiap detik berlalu dengan berat yang menekan. Di luar ruangan itu, rumah sakit sedang berubah menjadi kekacauan. Sistem yang selama ini terlihat kokoh mulai runtuh satu persatu. Orang-orang berlarian, mencari jalan keluar, memanggil nama, berusaha bertahan. Namun di dalam ruangan Dr. Cynthia, tidak ada kepastian. Hanya kegelapan, asap, dan ketakutan yang perlahan merayap, menunggu. Dan di sanalah bab ini berhenti, diambang antara harapan dan kemungkinan terburuk, tanpa satupun tangan penolong yang muncul, tanpa janji keselamatan, hanya detak jantung yang terus berdentum di tengah api yang semakin dekat. Bima pertama kali menyadari bahwa situasi telah berubah bukan dari teriakan, melainkan dari getaran halus di lantai yang ia rasakan melalui telapak sepatunya. Ia sedang berada di area belakang, dekat gudang peralatan kebersihan, ketika alarm berbunyi. Suara itu memantul di dinding logam, membuat telinganya berdengung sesaat. Selama bertahun-tahun bekerja di rumah sakit, Bima sudah beberapa kali mendengar alarm serupa. Sebagian besar berakhir sebagai latihan atau gangguan sistem. Namun kali ini berbeda. Bau itu langsung menyergap. Bima berhenti melangkah, mengendus udara dengan napas pendek. Ia mengenal bau itu dengan baik, bukan dari pelatihan resmi, melainkan dari pengalaman hidup. Bau kabel terbakar, bercampur asap plastik dan sesuatu yang lebih pekat. Bukan bau yang bisa diabaikan. Ia menoleh ke arah lorong utama. Asap tipis terlihat mulai merayap dari arah sayap gedung timur. Orang-orang mulai berlarian. Beberapa perawat mendorong pasien dengan wajah tegang. Suara instruksi terdengar tumpang tindih, tidak lagi rapi seperti biasanya. Bima tidak langsung bergerak panik. Ia berdiri sejenak, memaksa dirinya untuk berpikir. Lorong timur berarti dekat ruang dokter spesialis. Beberapa ruangan di sana memiliki pintu otomatis lama yang sering bermasalah jika listrik terganggu. Bima tahu itu karena dialah yang beberapa kali diminta membantu membuka pintu saat sistem macet. Tidak tercatat dalam laporan resmi, tidak pernah diapresiasi, tetapi ia mengingatnya. Seorang satpam berlari melewatinya. Api dari lantai 2. Evakuasi. Bima mengangguk, lalu melangkah cepat ke arah yang berlawanan dari arus orang-orang yang keluar. Ia tidak melakukannya karena merasa berani. Ia melakukannya karena sesuatu dalam dirinya menolak diam. Di tengah kepanikan, terdengar kabar yang disampaikan setengah berteriak, setengah terengah. Masih ada dokter di salah satu ruangan. Terjebak. Bima berhenti mendadak. Dokter. Kata itu melintas di kepalanya bersama wajah-wajah yang ia kenal. Sebagian ramah, sebagian dingin. Salah satunya adalah Dr. Cynthia. Ia tidak tahu pasti siapa yang terjebak. Tidak ada nama, tidak ada nomor ruangan yang jelas. Hanya informasi mentah yang beredar di antara suara alarm dan langkah kaki panik. Bima menelan ludah. Tidak ada yang memanggil namanya. Tidak ada atasan yang memberi perintah. Tidak ada sop yang secara eksplisit menyuruh OB masuk ke area berbahaya. Semua itu seharusnya cukup menjadi alasan untuk berhenti. Namun kakinya bergerak. Ia berlari ke arah panel darurat, meraih masker sederhana yang tergantung di dinding, dan memasangnya dengan gerakan cepat. Ia mengambil alat pemadam api ringan yang masih utuh, mengecek tekanan secara singkat. Tangannya bergerak otomatis, seolah tubuhnya sudah hafal apa yang harus dilakukan. Lorong menuju sayap timur semakin gelap. Lampu utama mati, hanya cahaya merah yang berkedip memberi penerangan seadanya. Asap semakin tebal, membuat matanya perih. Ia menunduk, menahan napas sebisa mungkin, dan melangkah dengan cepat namun hati-hati. Bima mengenal jalur ini lebih baik daripada banyak orang. Ia tahu pintu mana yang sering macet, sudut mana yang sempit, dan di mana alat darurat biasanya diletakkan. Pengetahuan itu tidak pernah dianggap penting. Namun sekarang, itu satu-satunya kompas yang ia miliki. Teriakan terdengar dari kejauhan, lalu menghilang. Api belum terlihat jelas, tetapi panasnya mulai terasa di kulit. Dinding terasa hangat saat ia menyentuhnya untuk menjaga keseimbangan. Ia mulai memanggil dengan suara keras,
meski tenggorokannya perih. Ada siapa di dalam? Kalau dengar, jawab. Tidak ada jawaban. Bima terus bergerak dari satu pintu ke pintu lain. Beberapa ruangan sudah kosong. Beberapa terkunci. Asap membuat pandangannya buram, tetapi ia memaksa fokus. Lalu ia melihat pintu itu. Pintu ruang dokter yang tertutup rapat, dengan indikator merah menyala lemah. Di bawahnya, asap keluar tipis dari celah. Bau di sekitar pintu itu lebih pekat. Bima berhenti tepat di depannya. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mengabaikan panas yang menjalar ke kulit. Dari dalam, terdengar suara batuk. Lemah, terputus-putus. Dokter, panggilnya. Batuk itu berhenti sesaat, lalu terdengar suara samar, hampir tak terdengar. Hidup. Bima tidak membuang waktu. Ia mencoba membuka pintu secara manual, menekan tuas darurat yang ia tahu sering macet. Tidak bergerak. Ia menendang bagian bawah pintu, mencoba memberi ruang, tetapi sistem penguncinya menahan kuat. Asap semakin tebal. Napasnya mulai berat. Ia berlari ke panel kecil di samping pintu, membuka penutupnya dengan paksa. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena panas. Ia memutar tuas manual dengan tenaga penuh. Ada bunyi logam berdecit, lalu klik kecil yang nyaris tak terdengar. Pintu terbuka sedikit. Asap hitam langsung menyembur keluar, membuat Bima terbatuk keras. Ia menunduk, menahan napas, lalu mendorong pintu lebih lebar. Di dalam ruangan, pemandangan itu menghantamnya. Dokter Cynthia berlutut di lantai, wajahnya pucat, matanya merah karena asap. Seorang pasien duduk bersandar di dinding, napasnya berat. Ruangan gelap, hanya cahaya samar dari lorong yang masuk. Tidak ada waktu untuk bicara panjang. Bima masuk, menutup pintu sedikit untuk menahan asap, lalu bergerak cepat. Ia memberikan masker cadangan kepada pasien, lalu ke Cynthia. Tangannya cekatan, tidak ragu. Kita keluar sekarang, katanya singkat, tanpa nada heroik, tanpa basa-basi. Cynthia menatapnya. Di mata itu, tidak ada kesombongan, tidak ada jarak. Hanya kelelahan dan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Ia mengangguk. Bima membantu pasien berdiri terlebih dahulu. Tubuh pria itu lemah, hampir jatuh. Bima menopangnya dengan bahu, memindahkan sebagian beban ke tubuhnya sendiri. Cynthia mengikuti dari belakang, berusaha tetap sadar. Saat mereka keluar, panas dari lorong menyambut dengan ganas. Api terlihat di ujung koridor, menjilat dinding dan langit-langit. Asap membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Bima memilih jalur alternatif. Ia membelokkan arah, menjauhi tangga utama yang pasti sudah dipenuhi orang. Jalur itu sempit, jarang digunakan, tetapi langsung menuju pintu darurat belakang. Ia tahu karena ia sering membersihkannya saat hampir tak ada orang. Langkah mereka lambat. Setiap napas terasa berat. Keringat bercampur jelaga mengalir di wajah Bima. Bahunya terasa nyeri menahan beban pasien. Di satu titik, terdengar suara retakan di atas. Sebuah bagian plafon jatuh, menghantam lantai dengan keras. Bima refleks mendorong Cynthia menjauh, serpihan kecil mengenai lengannya. Rasa perih langsung terasa, panas dan tajam, tetapi ia mengabaikannya. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya langkah-langkah berat yang terus bergerak. Saat akhirnya pintu darurat terlihat, Bima mengumpulkan sisa tenaganya. Ia menendang pintu itu dengan keras, sekali, dua kali, hingga terbuka. Udara luar yang lebih segar menerpa wajah mereka seperti anugerah. Mereka keluar. Pasien segera dibantu oleh tim lain yang datang dari arah berlawanan. Cynthia terduduk di lantai, terbatuk, dadanya naik turun cepat. Rambutnya berantakan, jas dokternya kotor oleh asap. Bima berdiri beberapa langkah dari sana, napasnya berat. Lengannya terasa perih, darah mengalir tipis dari luka ringan. Ia menatap sejenak ke arah gedung yang masih terbakar, lalu menunduk. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang memanggil namanya. Api akhirnya padam, tetapi rumah sakit tidak pernah kembali menjadi tempat yang sama. Bau hangus masih tertinggal di udara, bahkan setelah api dinyatakan terkendali. Lorong-lorong yang biasanya steril kini meninggalkan jejak jelaga di dinding dan langit-langit.
Beberapa bagian ditutup garis pembatas kuning, sementara petugas berlalu lalang dengan wajah lelah. Suara sirene telah berhenti, namun keheningan yang tersisa terasa lebih berat daripada kebisingan sebelumnya. Dokter Cynthia duduk sendirian di bangku panjang dekat ruang observasi sementara. Selimut tipis menutupi bahunya. Tangannya memegang gelas air yang sudah lama dingin, tetapi ia belum menyentuhnya. Pandangannya kosong, tertuju pada lantai, seolah pikirannya masih tertinggal di ruangan gelap yang dipenuhi asap. Tubuhnya selamat. Paru-parunya diperiksa dan dinyatakan baik. Luka fisik hampir tidak ada. Namun sesuatu di dalam dirinya terasa bergeser, tidak sakit, tetapi asing. Setiap kali ia memejamkan mata, suara alarm kembali terdengar. Bau asap kembali menusuk. Rasa panas di kulitnya kembali hadir, diikuti perasaan tak berdaya yang selama ini tidak pernah ia kenal. Ia, yang terbiasa menjadi pengendali situasi, yang selalu berdiri di posisi memberi keputusan, mendadak menjadi seseorang yang hanya bisa menunggu. Menunggu pintu terbuka. Menunggu bantuan datang. Menunggu kemungkinan terburuk. Dan di antara semua potongan ingatan itu, satu sosok terus muncul. Bima. Bukan sebagai OB dengan seragam lusuh dan tatapan menunduk, seperti yang selama ini ia lihat. Melainkan sebagai orang yang berdiri di ambang pintu berasap, dengan napas terengah namun gerakannya pasti. Tangannya yang kasar karena pekerjaan berat, tetapi stabil ketika menyodorkan masker. Suaranya yang singkat, tegas, tanpa kepanikan. Kita keluar sekarang. Kalimat itu terus berulang di kepalanya. Cynthia menutup matanya perlahan. Dadanya terasa sesak, bukan karena sesak napas, melainkan karena sesuatu yang sulit ia definisikan. Selama ini, ia mengukur manusia dengan pencapaian, dengan gelar, dengan posisi, dengan jarak sosial yang ia bangun rapi. Dan di hari itu, semua ukuran itu runtuh begitu saja. Ia diselamatkan oleh seseorang yang selama ini ia pandang sebagai bayangan. Beberapa meter dari tempat Cynthia duduk, Bima sedang membersihkan sisa-sisa puing kecil di area yang sudah dinyatakan aman. Lengannya diperban tipis. Gerakannya tetap sama seperti hari-hari biasa. Tenang, efisien, tanpa tergesa. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada cerita yang ia sampaikan. Tidak ada keinginan untuk menarik perhatian. Beberapa orang sempat menepuk pundaknya, mengucap terima kasih singkat. Bima hanya mengangguk. Baginya, kejadian kemarin sudah selesai. Ia tidak memikirkan dampaknya. Tidak menghitung risiko yang telah ia ambil. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya perlu dilakukan. Setelah api padam, hidup harus berjalan. Ia kembali ke rutinitasnya. Mengelap lantai. Mengangkut barang. Membersihkan sudut-sudut yang luput dari perhatian orang lain. Rumah sakit masih berantakan, dan pekerjaan justru semakin banyak. Ia tidak merasa menjadi siapa-siapa. Namun tatapan mulai berubah. Perawat yang biasanya hanya lewat kini menyapa. Satpam memberi anggukan lebih lama. Beberapa dokter menatapnya sejenak, lalu berpaling, seolah menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Bima tidak menanggapi perubahan itu. Ia tetap menunduk, fokus pada pekerjaannya. Dokter Cynthia memperhatikan semua itu dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Bima bergerak tanpa suara. Bagaimana ia tidak mencoba mendekat. Tidak mencoba mencuri perhatian. Bahkan tidak sekalipun menatap ke arahnya sejak kejadian itu. Sikap itu justru membuat dada Cynthia terasa semakin berat. Ia merasa berutang, namun tidak tahu harus memulai dari mana. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rumah sakit masih beroperasi terbatas. Beberapa ruangan ditutup. Jadwal dokter diubah. Cynthia kembali bekerja setelah dinyatakan cukup stabil, meski manajemen menyarankan cuti lebih lama. Ia memilih kembali. Bukan karena ambisi, melainkan karena ia merasa perlu berada di tempat itu, menghadapi apa yang telah terjadi, bukan melarikan diri darinya. Namun kini, setiap langkah di lorong terasa berbeda. Setiap pintu yang tertutup membuat napasnya sedikit lebih pendek. Setiap bau asing membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Trauma itu tidak berisik, tetapi hadir dalam bentuk kewaspadaan yang berlebihan. Dan di setiap sudut, ia melihat Bima. Kadang sedang mengepel, kadang mengangkut barang, kadang hanya berdiri sebentar,
memastikan jalur bersih. Ia selalu ada, seperti sebelumnya, tetapi kini kehadirannya tidak lagi tak terlihat. Cynthia menyadari sesuatu yang mengganggunya. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar melihat orang-orang seperti Bima. Ia berbicara kepada mereka seperlunya. Memberi perintah tanpa memikirkan nada. Menganggap pekerjaan mereka sebagai bagian dari latar, bukan sebagai manusia dengan harga diri. Kesadaran itu datang terlambat dan terasa pahit. Suatu sore, Cynthia berdiri di dekat jendela lorong, menatap halaman belakang rumah sakit. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya oranye jatuh di bangunan yang masih menyisakan bekas kebakaran. Ia melihat Bima berjalan membawa kantong sampah besar, langkahnya sedikit tertahan oleh perban di lengan. Untuk pertama kalinya, Cynthia merasa ingin mendekat. Bukan untuk mengucapkan terima kasih dengan cara formal yang kaku. Bukan karena kewajiban moral. Melainkan karena dorongan yang lebih dalam, keinginan untuk mengakui sesuatu yang selama ini ia sangkal. Namun kakinya tidak bergerak. Ia menyadari betapa sulitnya meruntuhkan tembok yang selama ini ia bangun sendiri. Tembok yang membuatnya merasa aman, unggul, dan tidak tersentuh. Mengakui Bima berarti mengakui kesalahannya sendiri. Dan itu tidak mudah. Bima lewat di depannya tanpa menoleh. Tidak ada tatapan penuh arti. Tidak ada perubahan sikap. Ia tetap Bima yang sama, OB yang datang paling pagi dan pulang paling akhir, yang bekerja tanpa suara, yang tidak menuntut apapun dari dunia. Justru disitulah letak guncangannya. Cynthia menunduk, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil bukan karena direndahkan, melainkan karena menyadari betapa sempit cara pandangnya selama ini. Api telah padam. Bangunan perlahan diperbaiki. Aktivitas kembali normal. Namun di dalam diri Dr. Cynthia, sesuatu telah retak. Retakan itu tidak langsung menjadi perubahan. Tidak menjadi cinta. Tidak menjadi penyesalan yang dramatis. Ia hanya menjadi ruang kosong. Ruang tempat pertanyaan-pertanyaan baru tumbuh. Tentang siapa dirinya tanpa gelar. Tentang nilai manusia di luar jabatan. Tentang seseorang bernama Bima, yang diam-diam telah mengubah cara ia memandang dunia. Bab ini berakhir dalam keheningan itu, bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang syarat makna, menunggu sesuatu tumbuh perlahan dari dalamnya. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia tidak muncul dalam bentuk keputusan mendadak, atau kalimat pengakuan yang jelas. Ia hadir diam-diam, menyusup ke sela-sela hari Dr. Cynthia, membuatnya gelisah tanpa alasan yang bisa ia jelaskan secara logis. Setiap pagi, ketika Cynthia memasuki rumah sakit, langkahnya kini melambat tanpa ia sadari. Dulu, pikirannya selalu penuh oleh jadwal, target, dan daftar pasien. Sekarang, ada jeda-jeda kecil di antara semua itu. Jeda yang terisi oleh kesadaran baru, tentang orang-orang yang selama ini hanya ia lewati. Tentang Bima. Ia mulai mengenali pola kehadirannya. Jam berapa Bima biasanya sudah ada di lorong. Sudut mana yang selalu ia bersihkan lebih lama. Cara ia mengangkat barang dengan hati-hati agar tidak mengganggu pasien yang lewat. Hal-hal remeh yang dulu tak pernah menarik perhatian Cynthia kini justru menempel di pikirannya. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Bukan karena Bima melakukan sesuatu yang berubah. Justru karena tidak ada yang berubah sama sekali. Bima tetap bekerja seperti biasa. Tetap menunduk ketika lewat di dekat dokter. Tetap berbicara seperlunya, bahkan seringkali memilih diam. Ia tidak memanfaatkan kejadian kebakaran sebagai alasan untuk mendekat, apalagi untuk mengubah posisi dirinya di mata orang lain. Tidak ada sikap menuntut. Tidak ada sindiran halus. Tidak ada keinginan untuk diakui. Sikap itu membuat dada Cynthia terasa sesak dengan cara yang aneh. Ia mulai merasa bersalah. Namun bukan bersalah yang dramatis atau penuh penyesalan berlebihan. Melainkan rasa bersalah yang sunyi, yang muncul ketika ia teringat caranya berbicara dulu. Nada suaranya, pilihan katanya, tatapan matanya yang dingin. Ia teringat beberapa kejadian kecil yang kini terasa besar. Saat ia pernah menegur Bima karena lantai yang menurutnya kurang bersih, padahal noda itu berasal dari pasien yang baru saja muntah. Saat ia memerintahkan Bima memindahkan barang tanpa melihat bahwa ia sedang mengangkat sesuatu yang berat sendirian. Saat ia berbicara tentang tugas OB,
dengan nada seolah pekerjaan itu tidak membutuhkan kecerdasan atau ketelitian. Dulu, semua itu terasa wajar. Sekarang, ingatan-ingatan itu datang seperti cermin yang dipaksakan di hadapannya. Cynthia tidak pernah merasa dirinya jahat. Ia hanya merasa lebih tinggi, lebih tahu, lebih penting. Dan ia baru menyadari betapa tipis perbedaan antara keduanya. Di sela kesibukannya, ia mulai memperhatikan ekspresi wajah Bima. Bukan dengan sengaja, melainkan seolah matanya sendiri yang mencarinya. Ia melihat garis lelah di sekitar mata itu. Cara bahunya sedikit menegang ketika mengangkat beban berat. Luka di lengannya yang sudah hampir sembuh, namun masih menyisakan bekas kemerahan. Ia tidak pernah bertanya. Dan Bima tidak pernah memberi alasan untuk ditanya. Justru jarak itulah yang membuat perasaan Cynthia semakin rumit. Jika Bima berubah, menjadi lebih dekat, lebih hangat, atau bahkan sedikit berbeda, mungkin ia bisa mengaitkan semua ini dengan rasa terima kasih atau simpati sesaat. Namun Bima tidak memberi celah itu. Ia tetap profesional dalam caranya sendiri. Suatu hari, Cynthia melihat Bima membantu seorang pasien lanjut usia yang hampir terpeleset. Gerakannya cepat, refleks, tanpa menarik perhatian. Ia memastikan pasien itu duduk dengan aman, lalu kembali ke pekerjaannya tanpa menunggu ucapan terima kasih. Adegan itu sederhana, hampir tidak layak disebut peristiwa. Namun bagi Cynthia, ada sesuatu yang bergetar pelan di dadanya. Ia menyadari bahwa keberanian Bima saat kebakaran bukanlah pengecualian. Itu hanya puncak dari sesuatu yang sudah lama ada, kepedulian yang tidak mencari sorotan, tanggung jawab yang tidak butuh pengakuan. Dan di sanalah rasa kagum itu tumbuh. Bukan kagum yang membutakan. Bukan kekaguman berlebihan yang menghapus logika. Melainkan pengakuan jujur bahwa ia telah keliru menilai seseorang terlalu lama. Namun bersama rasa kagum itu, muncul perasaan lain yang lebih asing. Cynthia tidak segera menyebutnya apa-apa. Ia bahkan berusaha mengabaikannya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, menambah jam jaga, memastikan dirinya tetap rasional. Tetapi setiap kali ia melihat Bima, ada sesuatu yang mengendap lebih lama di pikirannya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia pertanyakan. Apa arti menjadi berguna? Apa nilai seseorang di luar gelar dan jabatan? Apa arti menyelamatkan orang lain, bukan dengan ilmu, tetapi dengan keberanian? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mencari jawaban cepat. Mereka hanya tinggal, berputar, dan perlahan mengubah cara Cynthia memandang dunia. Sementara itu, Bima tetap menjaga jarak. Ia menyadari perubahan kecil di sekitar Dr. Cynthia, tatapan yang tidak lagi setajam dulu, nada yang lebih tertahan, perintah yang kini disampaikan dengan lebih singkat tanpa merendahkan. Namun ia tidak menafsirkan lebih jauh. Bima terbiasa tidak berharap. Ia tahu betul bahwa perbedaan dunia tidak bisa dihapus hanya oleh satu kejadian. Ia tidak ingin menempatkan dirinya di posisi yang salah. Ia memilih tetap berada di garis aman, bekerja, menyelesaikan tugas, lalu pulang. Justru sikap itu yang membuat Cynthia semakin tersentuh. Tidak ada tuntutan untuk dibalas. Tidak ada keinginan untuk diangkat. Tidak ada usaha untuk mendekat. Perasaan itu tumbuh tanpa undangan. Cynthia mulai menunggu momen-momen kecil yang bahkan tidak ia akui sebagai penantian. Saat melihat lorong yang baru dibersihkan. Saat melihat Bima berdiri di kejauhan, memastikan jalur aman. Saat mendengar langkah kakinya yang khas di pagi hari. Ia tidak tersenyum. Tidak berdebar berlebihan. Hanya ada kesadaran yang semakin dalam bahwa keberadaan seseorang bisa memberi rasa tenang tanpa harus hadir dekat. Dan disitulah benih itu tertanam. Belum disebut cinta. Belum layak disebut apa-apa. Hanya sebuah pergeseran halus di hati Dr. Cynthia. Bahwa seseorang yang dulu ia anggap tak penting kini menjadi bagian dari pikirannya, bukan karena kejadian besar, melainkan karena keteguhan yang sunyi. Bab ini berakhir tanpa pengakuan, tanpa sentuhan, tanpa janji apapun. Hanya dengan dua orang yang berjalan di dunia yang sama, masih terpisah oleh jarak yang tidak terlihat. Namun perlahan saling mendekat tanpa satupun dari mereka berani menyebutkannya dengan kata. Dr. Cynthia menyadari bahwa bersikap lebih manusiawi ternyata jauh lebih sulit daripada sekadar menguasai ilmu kedokteran. Perubahan itu tidak langsung terlihat dari luar.
Ia tidak tiba-tiba menjadi ramah, tidak pula berubah menjadi sosok hangat yang mudah tersenyum. Perubahannya kecil, hampir tak kentara, bahkan mungkin hanya ia sendiri yang menyadarinya. Namun bagi Cynthia, setiap perubahan kecil itu terasa seperti langkah berat yang harus dipikirkan berkali-kali sebelum diambil. Ia mulai menahan nada suaranya. Bukan karena takut disalahartikan, melainkan karena ia kini sadar betapa nada bisa melukai tanpa perlu kata-kata kasar. Ia mulai memilih diam beberapa detik sebelum berbicara, memastikan kalimat yang keluar tidak lagi mengandung jarak yang disengaja. Hal sederhana itu menguras energinya lebih dari yang ia duga. Di lorong yang sama, pada jam yang hampir sama setiap hari, Bima tetap menjalani rutinitasnya. Ia menyapu, mengepel, mengangkut, dan membersihkan seperti biasa. Geraknya masih sama. Sikapnya masih sama. Tidak ada perubahan sikap yang mencolok. Seolah kebakaran itu hanyalah peristiwa yang sudah selesai dan tidak perlu dibicarakan lagi. Namun Bima bukan orang yang tidak peka. Ia mulai merasakan perbedaan yang sangat halus. Cara Dokter Cynthia berjalan melewatinya kini tidak lagi secepat dulu. Tatapan itu tidak lagi menembus dengan dingin, melainkan berhenti sepersekian detik lebih lama, lalu berpaling. Perintah yang disampaikan kini lebih singkat, lebih netral, tanpa nada merendahkan yang dulu kerap menyertai. Perubahan itu tidak membuat Bima merasa senang. Justru membuatnya lebih berhati-hati. Ia tidak ingin salah menafsirkan. Ia sudah terlalu lama hidup dengan batas-batas yang jelas tentang di mana posisinya berada. Ia tidak ingin melangkah ke area yang bukan miliknya, apalagi membangun harapan yang tidak pernah ia minta. Dokter Cynthia, di sisi lain, semakin sering terjebak dalam pergulatan batin yang melelahkan. Ada kalimat yang terus berputar di kepalanya, muncul setiap kali ia melihat Bima dari kejauhan. Kalimat sederhana, bahkan terdengar sepele, tetapi terasa berat di lidahnya. Terima kasih. Maaf. Dua kata yang selama ini jarang ia ucapkan, bukan karena tidak tahu artinya, tetapi karena jarang merasa perlu mengatakannya. Di dunia yang ia bangun sendiri, semuanya selalu tentang profesionalitas, hierarki, dan jarak aman. Kini, jarak itu justru menjadi penghalang. Beberapa kali Cynthia hampir menghentikan langkah Bima. Beberapa kali ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ada ketakutan yang tidak ingin ia akui, takut terlihat lemah, takut salah bicara, takut menghadapi kenyataan bahwa ia telah menyakiti seseorang tanpa pernah menyadarinya. Dan di balik semua itu, ada perasaan lain yang semakin sulit diabaikan. Bukan sekadar rasa bersalah. Ia mulai merasa tenang ketika melihat Bima ada di sekitarnya. Bukan karena ia membutuhkan perlindungan, melainkan karena keberadaan itu sendiri memberi rasa stabil yang aneh. Seperti sesuatu yang diam-diam menopang kesehariannya, tanpa meminta apapun sebagai balasan. Bima tetap menjaga jarak. Ia tidak menjauh, tetapi juga tidak mendekat. Ia tidak berubah sikap menjadi lebih akrab, tidak pula bersikap dingin. Ia memilih posisi yang aman, cukup sopan, cukup profesional, cukup tak terlihat. Sikap itulah yang membuat hati Cynthia semakin bergejolak. Jika Bima menunjukkan kemarahan, mungkin ia bisa meminta maaf dengan lebih jelas. Jika Bima menunjukkan kebanggaan, mungkin ia bisa memberi ucapan terima kasih dengan lebih formal. Namun Bima tidak memberi ruang itu. Ia tidak menuntut penebusan. Ia tidak meminta pengakuan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang tampak normal di permukaan, tetapi penuh ketegangan sunyi di bawahnya. Rumah sakit perlahan kembali pulih. Bekas kebakaran dibersihkan. Aktivitas berjalan seperti semula. Namun bagi Cynthia, semuanya terasa sedikit bergeser, seolah ia melihat tempat itu dengan mata yang baru. Suatu sore, ketika lorong mulai sepi dan cahaya matahari masuk dari jendela besar di ujung gedung, Cynthia berdiri tak jauh dari tempat Bima bekerja. Ia memperhatikannya tanpa niat yang jelas, hanya membiarkan matanya mengikuti gerakan sederhana itu. Ada keinginan kuat untuk berkata jujur. Bukan pengakuan cinta. Ia tahu itu belum waktunya, bahkan mungkin belum pantas. Yang ingin ia katakan hanyalah pengakuan sebagai manusia kepada manusia lain, bahwa ia sadar, bahwa ia menyesal, bahwa ia berutang lebih dari sekadar keselamatan. Namun sekali lagi, kata-kata itu tertahan. Ia menyadari bahwa perubahan sejati tidak selalu dimulai dari ucapan. Kadang ia harus tumbuh dari sikap,
dari konsistensi, dari kesediaan untuk berubah tanpa jaminan akan diterima. Bima akhirnya menoleh, sekilas, tanpa ekspresi khusus. Tatapan mereka bertemu singkat, lalu sama-sama berpaling. Tidak ada senyum, tidak ada isyarat, tidak ada kepastian. Hanya dua orang yang berdiri dalam jarak yang sama seperti sebelumnya, namun dengan beban yang kini berbeda. Di antara mereka, sesuatu memang mulai tumbuh, perlahan, rapuh, dan belum memiliki bentuk yang jelas. Ia bukan cinta yang siap diperjuangkan, bukan pula penebusan yang selesai dengan satu kalimat. Ia masih membutuhkan waktu. Dan mungkin, lebih dari segalanya, ia membutuhkan keberanian yang belum sepenuhnya dimiliki oleh keduanya. Hari-hari berlalu tanpa penanda khusus. Tidak ada peristiwa besar. Tidak ada momen dramatis yang memaksa segalanya berubah. Justru dalam rutinitas itulah, perlahan, sesuatu menemukan bentuknya sendiri. Dokter Cynthia semakin terbiasa dengan kehadiran Bima yang tidak pernah meminta apapun. Ia mulai menyapa lebih dulu, bukan dengan senyum berlebihan, melainkan dengan anggukan kecil yang jujur. Nada bicaranya tidak lagi kaku. Ia belajar mendengar, bukan hanya memberi perintah. Perubahan itu tidak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Cynthia kembali tergelincir ke kebiasaan lama, terlalu cepat berbicara, terlalu dingin menanggapi. Namun kini, ia menyadarinya. Ia menarik diri, memperbaiki sikap, dan tidak lagi membenarkan kesalahan dengan alasan profesionalisme. Bima memperhatikan semua itu dalam diam. Ia melihat upaya yang tidak dipamerkan, kesungguhan yang tidak diumumkan. Dan itu cukup baginya untuk tetap bertahan di tempatnya, tidak mendekat terlalu cepat, tidak menjauh karena luka lama. Suatu sore, ketika rumah sakit mulai sepi dan suara langkah kaki bergema lebih jelas di lorong, Cynthia akhirnya menghentikan langkah Bima. Bukan dengan nada perintah, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan kata. Ia berdiri tegak, napasnya tertahan sesaat. "Aku berutang banyak padamu," katanya pelan. "Bukan hanya karena hari itu." Bima menatapnya, tenang seperti biasa. Tidak terkejut. Tidak menunggu pujian. "Aku minta maaf," lanjut Cynthia. Suaranya tidak bergetar, tetapi matanya jujur. "Untuk caraku selama ini. Untuk semua yang tidak pernah aku ucapkan." Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya kejujuran yang akhirnya menemukan jalannya. Bima mengangguk pelan. Tidak tergesa memberi jawaban. Ia tidak menyimpan dendam, tetapi juga tidak menghapus masa lalu begitu saja. Namun di hadapan ketulusan itu, ia memilih satu hal yang selama ini selalu ia pegang, memberi ruang. "Terima kasih sudah mengatakannya," jawabnya singkat. Tidak lebih. Namun di antara kalimat sederhana itu, ada penerimaan. Sejak hari itu, jarak di antara mereka tidak lagi terasa sebagai tembok. Ia masih ada, tetapi tidak kaku. Mereka mulai berbicara lebih sering, tentang hal-hal kecil, pekerjaan, hari yang melelahkan, hal-hal sepele yang dulu tidak pernah dianggap penting. Tidak ada paksaan, tidak ada janji, hanya kehadiran yang konsisten. Perasaan tumbuh tanpa diminta. Cynthia menemukan ketenangan dalam cara Bima melihat dunia. Sederhana, jujur, dan tidak berisik. Bima menemukan sesuatu yang tidak pernah ia cari dalam diri Cynthia, kerendahan hati yang lahir dari kesadaran, bukan keterpaksaan. Cinta itu tidak datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai keputusan kecil yang diambil setiap hari, untuk saling menghormati, saling mendengar, dan tidak mengulang luka yang sama. Pada suatu pagi yang cerah, di halaman rumah sakit yang sudah kembali bersih, mereka berdiri berdampingan. Tidak ada lagi seragam yang menciptakan jarak di antara mereka, hanya dua orang yang memilih berjalan bersama. Bima menoleh, ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak sempurna." Cynthia tersenyum, kali ini tanpa jarak. "Aku juga tidak. Tapi aku ingin belajar." Dan di sanalah semuanya menjadi jelas. Bukan karena masa lalu terhapus. Bukan karena perbedaan dunia menghilang. Melainkan karena keduanya memilih untuk tumbuh, bukan saling meninggikan atau merendahkan. Api pernah hampir merenggut segalanya. Namun dari peristiwa itu, lahir sesuatu yang jauh lebih berharga. Cinta yang tidak dibangun dari kekaguman semu,
melainkan dari keberanian untuk berubah dan kesediaan untuk melihat manusia apa adanya. Mereka jatuh cinta, bukan dengan tergesa, bukan dengan sempurna, tetapi dengan cara yang paling manusiawi.